bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan, mendengarkan suara Tuhan. Kami serahkan kami semua dalam kuasa.
cintaku padamu yang ku genapkan. Semua perbuatanku dan sikapku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Kisah indah di hadapanmu dari tempat tinggi. Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku genapkan. Semua perbuatanku dan sikapku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dengan lebih sungguh kita nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku genapkan. Kami mengasihi Tuhan. Semua perbuatanku dan sikap abadi catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu. Lukisan indah, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Dari tempat tinggi Tuhan melihat kepada kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, melalui perbuatan kami, melalui sikap hati kami. Haleluya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sering mengecewakan-Mu. Tapi saat ini kami berserah Tuhan. Bentuk kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Persembahkan hidup kami menjadi dupa
memuji Engkau Tuhan. Amin. Yes. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun hujan, walaupun badai, kita dapat berkata Tuhan kita itu yang terutama. Mari kita katakan bersama. Tak selalu langitku cerah, mendung membayang, hujan pun turun, hujan pun turun, hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak lagi janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata, mendaki bukit jurang yang lebih rendah kedalaman. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata kebaikannya. Amin. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Haleluya. Tak selalu langitku cerah, tak selalu langitku cerah, mendung membayang, hujan pun turun, hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak lagi janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata, mendaki bukit jurang yang lebih lembah kedalaman. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhan. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata kebaik padanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Amin. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Sekali lagi katakan, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Haleluya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Silakan duduk, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus saat ini. Haleluya. Mari katakan bersama, lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku Kau,
Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami selalu mohon perlindungan-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Semakin kami mau hidup kudus, mau hidup berkenan kepada-Mu, Tuhan. Kami tahu ada oknum-oknum yang tidak suka kalau kami hidup berjalan bersama-Mu, hidup berkenan kepada-Mu, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah pembela kami, Allah yang selalu menjaga dan memelihara kami sampai akhir hidup kami, Tuhan. Sampai kami menyelesaikan tugas dan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami di tempat ini. Berbicaralah bagi kami pada saat hari ini, Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, walaupun hujan ya tidak bisa menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mohon maaf hari ini kita tidak pakai AC, ya, karena keadaan listrik kita belum memadai, ya, karena ada hal-hal yang di atas ini belum bisa dilakukan dengan baik, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita agak panas, nggak apa-apa ya. Semuanya itu berkat dari Tuhan, amin. Jangan selalu enak-enak ya. Ya, yang tidak enak apakah kita mengucap syukur hujan, keadaan pun gereja hari ini seperti ini, ya. Jangan membuat kita patah semangat, jangan membuat kita jadi lemah kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo kita tetap semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, kita latihan Bapak Ibu, ini belum seberapa Bapak Ibu kesusahannya, ya. Baru hari ini nggak ada AC, ya. Belum, ya, nggak ada AC, hujan, apakah kita tetap mau datang beribadah, ya, di tempat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Saya 2 hari belakangan ini dari kemarin gitu ya Bapak Ibu, ya, sebenarnya sudah yang benar-benar beruntutan gitu ya Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan terjadi proses yang begitu tidak enak Bapak Ibu atas hidup saya pribadi dan pelayanan ini Bapak Ibu, ya. Terus menerus ujian demi ujian, ya, proses yang diperhadapkan kepada saya terlebih di tempat ini, ya. Saya tahu semua itu mendatangkan kebaikan, amin. Saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan karena Tuhan ingin kita lebih lagi Bapak Ibu. Kalau kita mau sesuatu yang lebih, melihat sesuatu yang luar biasa dan dahsyat, tentu kita harus bayar harga lagi, amin. Harga yang kita bayar mahal Bapak Ibu, ya. Harga yang kita bayar, kita harus menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tidak boleh mengeluh, terlebih saya Bapak Ibu tidak boleh marah, tidak boleh curiga dengan Tuhan, tidak boleh, ya pokoknya firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal Bapak Ibu, ya. Mengucap syukur. Jadi benar-benar saya sebagai gembala di tempat ini, ya, memberi contoh dulu, meneladani dulu firman ini dalam hidup, ya. Untuk meneladani, mempraktekkan firman ini tentu kita diperhadapkan dengan masalah, ya. Masalah demi masalah yang kita jalani dan hadapi Bapak Ibu. Nah, seandainya saya sebagai hamba Tuhan yang sering memberitakan kebenaran, menyaksikan kebenaran ini, ya, saya tidak melakukannya, betapa naif Bapak Ibu, ya. Betapa
memalukan di hadapan Tuhan, munafik di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan atau gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini berpura-pura Bapak Ibu. Saya sudah bertobat Bapak Ibu. Saya tidak mau lagi Bapak Ibu ya, sedikit pun di hadapan Tuhan saya tidak bersalah di hadapan Tuhan, tidak membuat hati Tuhan bersuka atas hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya takut dan gentar ya kepada Tuhan. Ya, saya takut dan gentar ya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hamba Tuhan tidak takut dan gentar ya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu jawab saja ya, saya tidak berani mengatakannya di tempat ini, tidak tega Bapak Ibu ya. Ya jawab aja ya Bapak Ibu, berani mengambil resiko ya menjadi hamba Tuhan, banyak diberi, banyak dituntut. Sebagai hamba Tuhan banyak dituntut Bapak Ibu. Harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Nah itu tanggung jawab, sebab itu GSKI ini ada pilar ya, yaitu salah satu tanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, di sini harus bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah kita komitmenkan kepada Tuhan dan Tuhan sudah memilih kita sebagai hambanya, tentu apapun sudah masuk perangkap sudah Bapak Ibu ya. Tidak bisa lagi mau main-main di hadapan Tuhan. Ya, harga mati Bapak Ibu. Harga matinya itu apa? Nyawa Bapak Ibu, ya. Itu sebagai hamba Tuhan. Makanya jadi hamba Tuhan itu enggak enak Bapak Ibu. Banyak yang menginginkan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pendeta, ya. Jadi pendeta Bapak Ibu, karena semua kita ini hamba Tuhan, ya. Semua memang harus melakukannya Bapak Ibu. Tapi terlebih kami sebagai pendeta yang sudah ditahbiskan, yang harus memberi contoh dulu, ya. Memberi contoh bagaimana kami bisa memberitakan, bisa membawa Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki. Sebab itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dijadikan murid. Nah, sebelum menjadikan murid tentu kami sebagai hamba-hamba Tuhan dimuridkan dulu. Ya, dimuridkan melewati apa Bapak Ibu? Melewati proses hidup sekolah kehidupan. Amin. Amin. Supaya melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Artinya kita harus serupa seperti Yesus, karakter kita, semua apa yang Tuhan Yesus jalani, yang sudah Tuhan Yesus teladani selama dia ada di dunia ini, kita harus meneladani dalam hidup ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini adalah sebagai murid-murid lebih dulu. Memuridkan. Jadi gereja ini adalah sekolah Alkitab sebenarnya. Amin. Ya, bukan hanya untuk kumpul-kumpul, rame-rame gitu ya Bapak Ibu. Ya, harus mengerti bahwa orang yang diutus di gereja atau mau menjadi jemaat di dalam satu gereja Bapak Ibu, ya harus tahu kemana jemaat ini dibawa. Harus jelas, gereja itu harus jelas. Gereja itu harus ada visi Bapak Ibu. Visinya apa? Membawa di dalam keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini. Nah kalau gereja tidak mengerti, cuma hanya buka gereja, pendetanya pintar khotbah, sudah bertitel doktor, mungkin profesor, ya berkarunia, tidak menjamin Bapak Ibu, ya. Tidak menjamin. Nah gereja ini harus tahu dibawa kemana jemaat ini. Nah kalau kita tidak tahu visi keselamatan, membawa jemaat dalam keselamatan, itu karena apa? Karena saya sebagai pendeta tidak melakukannya, tidak melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Tidak mencontohi teladan yang Tuhan Yesus
teladani dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa mengerti, membawa Bapak Ibu kepada jalan keselamatan ini. Katakan amin. Amin. Tidak cuma hanya ngumpul-ngumpul, rame-rame, belum tentu Bapak Ibu gereja yang maaf ya, yang kelihatannya wow, belum tentu Bapak Ibu. Apakah di dalam gereja itu mereka menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar kepada saudara-saudara atau kepada jemaat yang dipercayakan di satu gereja. Sebab itu Bapak Ibu saya sangat takut ya, bukan saat bertanggung jawab dengan gereja yang Tuhan percayakan kepada saya di tempat ini. Dan kepada pendeta-pendeta yang mau bergabung di tempat ini, Bapak Ibu, ya, saya harus mendidik mereka, memberi contoh buat mereka, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang dilihat jemaat siapa? Kami. Pertama yang dilihat jemaat kita, singer, song leader, pelayan-pelayan yang ada di mimbar ini, ya, aster, ya, pasti mereka melihat itu dulu. Terlebih saya sebagai pembina gembala pembina di tempat ini, Bapak Ibu. Nah ini benar-benar saya dididik oleh Tuhan tuh luar biasa. Disiplin, sampai Tuhan, kalau saya mau cerita itu Bapak Ibu, ya tidak bisa saya saksikan ya Bapak Ibu ya. Saya bagaimana Tuhan mendidik saya, memproses saya. Dalam hari-hari belakangan ini saya tahu saya semakin diperindah lagi oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya semakin diperkuat lagi oleh Tuhan karena tujuannya apa Bapak Ibu? Banyak jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang butuh, yang diselamatkan. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku hamba alatmu, selamatkanlah mereka. Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu di dalam hidupku. Menyatakan kasih Tuhan, saksi. Ya. Saksi Tuhan. Ya Bapak Ibu. Nah, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Kemarin hari Kamis ya, kita merayakan banyak murid-murid Tuhan Yesus gelisah ya Bapak Ibu ya, karena Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, di situ kegelisahan dari murid-murid Tuhan Yesus ya. Bagaimana mereka lagi kalau Tuhan Yesus enggak ada. Tapi kan Tuhan Yesus berkata ada Roh Kudus yang dicurahkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan ya bagi kita sampai hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, nah di situ keadaan kita itu seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Yuk kita baca dulu ya Bapak Ibu, saya diingatkan. Kisah Para Rasul, ayat yang Kisah Para Rasul pertama, ya, Roh Kudus dijanjikan gitu ya Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, kita baca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ya, sampai hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang
ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini Yesus yang ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini? Nah ini Bapak Ibu, ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Intinya Bapak Ibu yang Tuhan mau itu kita harus menjadi saksi. Amin. Bukan mempermasalahkan ya kapan pemulihan Tuhan, kapan selesai masalah yang kami hadapi ini. Ya, tapi banyak kita itu memusingkan kapan Tuhan doaku dijawab, kapan masalahku ini selesai. Gak habis-habisnya seperti yang saya saksikan tadi Bapak Ibu ya. Kalau saya terus mengeluh, Tuhan kenapa ini masalah gak habis-habisnya Tuhan. Ya, masalah selalu silih berganti datang. Saya gak berani Bapak Ibu. Ya, yang saya tahu Tuhan maunya kita harus menjadi saksi. Katakan amin. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima. Nah, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus yang menuntun kita Bapak Ibu supaya kita menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus teladani itu kita teladani dalam hidup kita. Amin. Setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak usah pusingkan lagi Bapak Ibu. Amin. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita supaya kita bisa dapat menjadi saksi Kristus. Amin. Untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Baru kita bisa menjadi saksi Kristus, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi Bapak Ibu. Itu tujuannya kita hidup ini. Tidak memusingkan kapan ya anakku dapat jodoh. Halo, kapan anakku ini benar-benar bertobat ya? Kapan utangku dibayar ya? Ya tentu kita bertanggung jawab. Kalau kita berani berutang, kita harus bayar. Tidak ada dalam nama Yesus hutang lunas, nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, kalau enggak mau sakit, tentu kita harus jaga kesehatan. Amin. Ya. Kalau anak belum dapat jodoh, ya tunggu saja. Ya Bu, tunggu saja Bapak Ibu. Yang penting hidup kita ini harus berkenan dulu di hadapan Tuhan. Harus menjadi saksi Kristus. Harus mengucap syukur selalu di dalam hidup kita. Jangan ada perkataan yang melukai hati Tuhan. Amin. Amin. Ya kadang-kala kita tidak sadar diperhadapkan dengan proses marah, menyalahkan A, B, C, rewel. Ya, bagaimana bisa menjadi saksi Kristus Bapak Ibu? Jelas kan firman Tuhan tadi ya. Jelas ya murid-murid Tuhan Yesus kapan Tuhan Yesus memulihkan Israel. Pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan tekanan yang luar biasa mungkin ya. Keadaan yang tidak menentu. Kapan Tuhan Yesus memulihkan bangsa Israel? Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Bukan itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin kita ini harus menjadi saksi. Meneladani hidupnya. Amin. Jelas Bapak Ibu. Halo. Halo, halo. Jangan pura-pura gak dengar Bapak Ibu. Ya. Jangan mengeluh.
Ya, memang tidak mudah namanya kalau kita menghadapi namanya proses hidup, masalah itu. Saya pun bergumul hari ini bagaimana supaya saya tidak mengeluh Bapak Ibu. Bayangkan kemarin ini ya, ini contoh baru-baru aja. Listrik, tidak tahu yang mana yang rusak Bapak Ibu. Mengeluarkan uang yang banyak Bapak Ibu ya. Aduh Tuhan, gimana? Secara manusia Bapak Ibu ya. Aduh gimana ya. Tapi saya mengalihkan khawatir saya. Menyerahkannya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Ada Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan. Jangan khawatir. Amin. Tuhan banyak berbicara Bapak Ibu. Melewati semua kejadian yang terjadi. Amin. Kemarin seharian Bapak Ibu cari masalahnya di mana. Dapat satu ceklek lagi. Makanya hari ini kita nggak ada AC. Tunggu hari ini lagi diperbaiki lagi Bapak Ibu. Padahal udah bayar kemarin. Tapi saya tidak. Saya percaya Tuhan pasti menyediakannya. Amin. Ya. Saya cari salah apa ya Tuhan? Enggak, Tuhan tuh enggak bilang salah apa. Tuhan ingin mau menambahkan kualitas kita lagi. Amin. Ya, kita banyak diberi, banyak dituntut. Kita mau buka ekumene enggak mudah Bapak Ibu. Kalau kita enggak mau bayar harga, bagaimana kita bisa pelayanan ini bisa menjadi berkat? Kita harus bayar harga dulu. Enggak ada yang pendeta yang di sini dipercayakan untuk kita ini melayani pelayanan di tempat ini baik GSKI ya, gereja maupun ekumene. Nggak ada mau ongkang-ongkang mau ingin tampil saya di sini, terus nggak mau bayar harga. Saya dulu Bapak Ibu yang harus diproses. Harga yang kubayar, ya Tuhan bilang, karena pelayanan ini tidak mudah. Kamu harus bayar harga lagi. Ya Tuhan aku mau. Amin. Seperti Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, nyawanya yang dia beri. Kita baru pikiran, uang, gak tahu di mana gitu ya. Keadaan yang harian, gimana besok Tuhan. Ya kan ibadah, aduh gimana nih. Untung masih, Tuhan bilang kan masih ada yang hidup. Masih bisa ini ngomong. Cuma panas, nggak ada AC. Nanti kalau ceklek gimana gitu ya. Saya sebagai pemimpin di sini yang bertanggung jawab. Semua ada di saya Bapak Ibu. Semua yang saya pikirkan. Nggak ada enak saya Bapak Ibu. Bagaimana caranya Tuhan. Tapi saya tidak fokus ke situ. Saya fokus kepada Tuhan. Apa yang saya harus lakukan Tuhan, apa yang saya harus perbuat, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup. Kalau saya fokus dengan keadaan masalah, waduh, saya tidak mengasihi Tuhan. Saya tidak melakukan yang Tuhan kehendaki sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, saya ketinggalan. Nah, tapi saya fokus dengan Tuhan. Saya tinggalkan masalah itu. Saya tidak peduli. Iblis memang tadi tidak kebetulan lagu kita yang untuk firman Tuhan. Saya tidak ada janjian dengan Pak Israel firmannya ini. Memang saya rasa iblis itu mau membuat saya tidak berdaya. Iblis berusaha membuat saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk pelayanan ke depan. Membuat saya stres, membuat saya gimana. Tapi saya berusaha, Tuhan tolong aku beri kekuatan. Kalau zaman dulu tuh fisik ya Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang itu secara roh. Dia mau membunuh roh saya. Dia mau menekan roh saya. Terhimpit sampai saya gimana. Saya tidak mau. Saya berusaha Tuhan aku mau tidur. Aku tidak mau memikirkan ini. Aku mau tidur malam ini. Aku mau mempersiapkan diriku besok untuk Engkau berbicara kepada jemaat-Mu. Amin. Ya, saya harus keluar, bisa dilewati. Ya.
bisa dilewati. Makanya firman Tuhan, berjuanglah. Kita harus berjuang Bapak Ibu. Gak ada menjadi orang Kristen ongkang-ongkang hanya percaya Yesus selamat. Cuma di mulut percaya. Tapi tidak mempraktekkan, tidak berjuang untuk hidup kita ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Amin. Amin. Kita ada apa namanya? Ada hukum-hukum yang kita harus jalani Bapak Ibu. Ada syarat kita mengikuti Yesus. Amin. Ada di Alkitab kan syarat-syarat mengikuti Yesus harus melepaskan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Tidak layak, tidak bisa diubahkan. Artinya, tidak bisa dimuridkan tuh artinya tidak bisa diubahkan, bebal, membangkang, protes. Tidak bisa jadi murid. Amin. Orang yang mau dimuridkan itu mau diubahkan, nurut. Seperti yang saya saksikan. Saya tidak berani ngomel dengan Tuhan. Keadaan yang berat, saya jaga hati saya. Memang berat, saya tahu. Sulit menghadapi kehidupan ini. Yaitu resiko, tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Kalau mau menjadi hamba Tuhan enak-enak, diberkati itu semuanya berkat, maunya enak-enak aja, dipakai luar biasa, pokoknya enggak ada masalah. Enggak ada mimpi. Enggak ada Tuhan menjanjikan seperti itu. Tuhan menjanjikan kita harus memikul salib. Amin. Menyangkal diri dan memikul salib. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Mau main-main dengan Tuhan? Jangan sampai terlambat. Jangan menyesal. Saya harus menyampaikan ini. Saya harus sampaikan ini. Saya tidak bisa bilang tidak dengan Tuhan. Selama 7 bulan saya diutus oleh Tuhan di Jakarta. Gak ada tempat saya di Jakarta, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa orang yang belum mendengar kesaksian saya waktu diutus. Gak bisa bilang tidak. Gak ada SK secara real. Seperti Abraham waktu keluar dari Ur. Dia taat. Amin. Meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Hebat. Nah, kita juga hari-hari ini Tuhan mau mencari orang-orang yang haus dan lapar akan kebenarannya. Amin. Orang yang haus, orang yang proaktif. Semangat apapun yang terjadi. Amin. Tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetap setia dengan Tuhan. Tetap perkataan yang pikirkan itu tidak melukai hati Tuhan, apalagi melukai hati sesama. Itu yang kita jaga, Bapak Ibu. Tidak mudah menjadi murid, ya, menjadi hamba Tuhan. Jangan bangga melayani Tuhan. Buka sana, buka sini. Seperti saya dulu. Untung saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya pikir, Tuhan, tidak pusing Tuhan. Tuhan tanya, Tuhan berbicara pada saya tadi malam. Dengan keadaan yang gereja seperti ini. Secara ini saya marah gitu. Saya kan enggak suka gereja yang tinggi begini Tuhan. Nanti kalau ada kerusakan gimana gitu kan ya. Ya toh? Ya, saya cuma gratis aja masuk ke sini gitu. Saya tidak bisa protes. Tidak berani saya protes Wimpro atau siapapun yang membangun ini dulu. Cuma gratis Bapak Ibu. Saya tahu gereja ini, adanya gereja ini untuk membentuk pribadi saya. Amin. Untuk membentuk karakter saya. Karakter manusia yang selalu menuntut, yang tidak pernah puas.
marah, emosi kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu manusia. Dengan keberadaan ini Bapak Ibu, saya dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saya harus, oh ya Tuhan terima kasih. Saya tidak pusing ke belakangnya gimana, pasti Tuhan yang menyelesaikannya. Amin. Tuhan hanya izinkan terjadi melihat kitanya Bapak Ibu. Ini sarana saja untuk membentuk karakter kita untuk seperti Kristus, serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Nah inilah rancangannya yang semula. Amin. Rancangan Tuhan yang semula ini serupa, sempurna seperti Bapa, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus turun. Melakukannya lagi. Yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Seandainya kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia ini, memberi nyawanya, kita tidak tahu nasib kita. Kita tidak melihat keyakinan kita, kebenaran kita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Nyata beri kemuliaan bagi Tuhan. Harusnya kita menyambut semua ini dengan sukacita, Bapak Ibu. Harus semangat melakukannya, giat melakukannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang diperhadapkan di dalam hidup kita, kita harus berjuang seperti Yesus berjuang. Amin. Sampai menang di kayu salib, dia mati, bangkit, dia membuktikan dia naik ke surga. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau meneladani ini? Siapa bisa menjadi saksi hari ini? Tidak main, utuslah aku Tuhan. Tapi tidak mau menjadi orang utusan itu menjadi saksi Kristus. Harus seperti Kristus. Paham? Mengerti Bapak Ibu? Ya, saya sangat mengerti banget ini, makanya Tuhan, saya bersyukur Tuhan memberikan aku hikmat, pengertian, pewahyuan. Dan aku berjuang melakukannya hari ini Bapak Ibu. Terus berjuang, diperhadapkan dengan masalah, berjuang supaya jangan seperti Tuhan Yesus tidak berkata-kata. Cuma dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tidak ada Tuhan Yesus marah-marah sama Bapaknya di surga sana. Amin. Gak ada loh. Gak ada tolong Bapa. Enggak, itu Tuhan Yesus sendiri yang rela memberi dirinya. Tidak ada suruhan Bapa di surga dengan Yesus. Gak ada. Dengan rela Tuhan Yesus memberi nyawanya. Amin. Amin. Iya, gak ada kong-kelingkong dengan Bapa di surga, dengan Allah Bapa, Elohim Yahweh. Gak ada Bapak Ibu. Kerelaan. Amin. Makanya kita harus dengan kerelaan melayani, dengan kerelaan. Amin. Amin. Jangan karena paksa ke gereja, harus dengan rela. Jangan cuma hanya menyenangkan ibu gembala atau yang lain. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Saudara lakukan apa yang saudara lakukan. Kami lakukan di sini. Apa yang kau makan, apa yang kau minum. Lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya melakukan ini karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya iyalah ibu pemimpinnya di situ. Itu egois namanya. Egois Bapak Ibu. Ini milik Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Ini punya Tuhan. Kita sama-sama bergandengan tangan melakukannya. Saya mengerti Bapak Ibu. Tidak mungkin saya minta ini, minta itu dengan Bapak Ibu. Saya cuma hanya berserah dengan Tuhan. Amin. Tuhan menuntut kerelaan, bukan karena paksa. Saya sudah bertobat Bapak Ibu dulu.
mau ini, minta itu. Saya tidak mau. Saya melihat juga keberadaan jemaat. Amin. Untuk hidup aja mungkin pikir-pikir, masa saya, ayo harus begini, harus begitu. Keadaan nih gereja begini, begitu. Saya cuma hanya diam. Tuhan lihat jemaat di tempat ini. Saya percaya Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup. Tuhan menguji kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin. Saya percaya itu Bapak Ibu. Saya udah jalani. Dan saya imani. Setiap di dalam proses. Saya percaya tidak mungkin Tuhan menguji imanku melebihi takarah kuanuluhna. Cuma kadang-kala kita ini lebay. Sebelum menjalani udah protes, marah, nyalahkan A, B, C. Tidak pernah mau duduk diam. Apa maksudmu Tuhan dengan semua ini? Langsung marah. Tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Yang dapat suara setan. Kalau bersikap begitu, Roh Kudus tuh lari dari diri kita. Makanya saya nggak percaya ya Bapak Ibu yang mengatakan diri pendeta terus mendengar suara Tuhan dengan karakter yang tidak karuan. Setelah dia memberitakan firman, saya perlu pertanyakan, itu suara Tuhan atau suara hatinya sendiri? Makanya saya nggak berani, Bapak Ibu, saya mau hidup benar sekudus-kudusnya. Supaya yang keluar di dalam hati saya itu tulus. Kalau tulus itu kan suara Roh Kudus, suara Tuhan. Saya jaga hati saya jaga perkataan. Kalau saya salah, saya cepat-cepat ampun Tuhan, sucikan, kuduskan. Karena saya takut nanti yang keluar dari perkataan, yang dari pikiran itu bukan berasal dari Tuhan. Berasal dari kuasa kegelapan dari diri kita sendiri. Di dalam diri kita tuh setan yang di dalam diri kita itu besar. Harus kalahkan keinginan yang ada dalam diri, ego, sombongan. Ya, tidak mau mengalah, tidak mau merendahkan hatinya. Itu setan. Itu produknya setan. Ingat ya, sombong, angkuh, marah, suka ini orang, suka bicara orang, itu produknya setan. Kalau produknya Tuhan tidak begitu. Orang menyakiti, ya sudahlah, kita ampuni. Ikut tuntunan Roh Kudus. Belajar, Bapak Ibu, saya juga bukan berasa mengatakan ini saya hebat. Saya tidak hebat. Saya sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tapi saya mau berjuang. Kebenaran ini sudah dibukakan bagi saya. Saya mau jadi dimuridkan oleh Tuhan. Orang yang mau dimuridkan, mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nurut. Gampang kok. Cuma kita nurut saja, nanti Tuhan yang memampukan kita. Amin. Apapun masalah kita hari ini, seberat apapun. Asal kita nurut ikut Tuhan aja. Narai kuami Tuhan. Tidak mungkin, sudah saatnya dia akan buka bagi kita. Amin. Itu yang sering saya alami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hari ini belum, tenang saja Bapak Ibu. Tetap ibadah Tuhan. Enjoy Tuhan. Amin. Oh dulu saya kalau mengalami kayak gini, stres sampai nggak konsentrasi mendengar suara Tuhan. Itu karakter saya. Sombongnya dengan Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Supaya saya bangga. Ini ibadah kan harus begini. Sempurna. Tidak boleh ada mati ini. Harus gimana ini. Marah. Tidak tenang. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Sekalipun ini tempat gak ada listriknya. Gak usah. Zamannya Tuhan Yesus dulu.
Ada nggak pakai mikrofon? Kita aja yang sombong hari ini pakai segala yang itu. Nggak salah Bapak Ibu ya, itu nggak salah. Lebih menunjang. Tapi bukan itu fokus kita. Amin. Fokus kita tidak tadi apa? Apa? Menjadi saksi Kristus. Amin. Untuk menjadi saksi Kristus kita harus melakukan apa yang dia kehendaki, meneladani apa yang dia sudah teladani dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Halo. Jelas loh firman Tuhan hari ini bagi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, berkat luar biasa bagi kita hari ini. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun. Kita di GSKI itu menerima bukan baru 4 tapi melayani Tuhan sudah puluhan tahun. Tapi 4 tahun kita masuk ke GSKI itu banyak hal yang dibukakan oleh Tuhan. Banyak hal saya diubahkan oleh Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Ya. Ulang tahun pertama, kedua, ketiga nggak kami rayakan, Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa, lupa atau kami ada kemana waktu itu nggak tahu. Siapa yang bilang, Fani? Kita ini mau ulang tahun loh. Saya tuh nggak pernah pusing-pusing yang kayak gitu karena pusing mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pusing ngurus itu aja dengan masalah yang begitu banyak ABC. Saya nggak pusing kapan ulang tahunnya. Nggak pernah saya pusing-pusing dengan urusan begitu, Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan hari ini Tuhan walaupun dengan keadaan yang proses yang begitu luar biasa yang saya alami, masih ingat bikin tumpeng, mana tumpengnya kan nggak ada nanti. Ya. Kita potong tumpeng yang ke-4 tahun, tapi 4 tahun itu istimewa. Amin, amin. 4 tahun itu bukan anak-anak. Bayangkan kita anak-anak yang apa namanya? Anak-anak yang jenius. Amin. Anak-anak yang umur 4 tahun kan masih anak-anak. Tapi bukan kayak David nih kecil. Tapi hebat dia. Amin. Amin, Pit. Kecil David itu semangat. Hujan-hujan datang. Beresin ini, beresin itu. Apa kata awan sama bebek. Nurut. Loh ini hamba Tuhan. Betul deh. Tuhan memberkati kamu, Pit. Ya, terus sampai akhir hidupmu. Jangan melihat cewek cantik lalu berubah sama Tuhan. Awas kamu ya. Ya. Gak salah dapat cewek, tapi lebih semangat lagi dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. 4 tahun Bapak Ibu, tapi berkualitas. Amin. Ya. Jangan kira 4 tahun, baru 4 tahun kok. Baru gereja kemarin. Saya ini melayani sudah 30 tahun lebih. Tapi baru 4 tahun ini masuk ke GSKI. Bukan saya membanggakan sinode ini. Dari situ saya dibukakan, diubahkan. Karakter saya yang amburadul Bapak Ibu. Jahatnya saya ini. Sombongnya ujubillah. Saya akui. Tapi Tuhan bisa ubahkan melewati kebenaran yang disampaikan, yang dibukakan. Tentu melewati yang namanya proses kehidupan. Amin. Amin. Setelah kebenaran dibukakan, seandainya saya tidak menerima kebenaran dari Bapak Sinode kita, Pak Erastus Sabdono, kebenaran ini. Walaupun saya mengalami proses, mungkin saya tetap kecewa, kepahitan terus Bapak Ibu. Sombong, arogan, pemarah. Mungkin. Tapi karena ada kebenaran itu yang dia sampaikan, terus disampaikan kepada Bapak. Saya mengoreksi diri saya. Aduh Tuhan, masih banyak dosa-dosa. Belum seperti Engkau Tuhan. Belum sempurna seperti Bapa. Aduh, jangan dulu ambil aku Tuhan. Jangan dulu beri aku kesehatan. Beri aku kekuatan untuk aku memperbaiki hidupku ini Tuhan. Supaya aku menjadi saksi-Mu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Dari tahun 2016 Bapak Ibu.
Saya langsung diproses, mengalami proses itu. Saya ketemu dengan PRAS, bergabungnya baru 4 tahun. Tapi kebenarannya saya sudah terima dari tahun 2016. Itu yang saya ingat. Yang lebih terfokus gitu ya. Sering mendengar khotbah beliau, tapi yang 2016 tuh di situ diteguhkan, mulai dibukakan. Tapi 4 tahun ini perjalanan kita bergabung itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan kehendak saya bergabung di GSKI ini, kehendak Tuhan. Amin. Saya dari GBI, ya tidak ada masalah Bapak Ibu, nggak ada masalah di GBI. Tidak ada masalah sedikit pun sampai mereka juga bingung saya keluar. Mereka sedih saya keluar, mereka sayang dengan saya. Tapi Tuhan yang suruh taat. Seandainya saya tidak taat, tidak diberkati seperti hari ini Bapak Ibu. Yang luar biasa berkat yang saya terima itu bukan berkat-berkat yang secara pada umumnya, secara jasmaniah, lahiriah, atau Jumatnya banyak atau gimana, tidak. Amin. Berkat yang saya peroleh hari ini, saya sebagai gembala diubahkan oleh Tuhan. Banyak hal-hal pewahyuan, hikmat daripada Tuhan. Itu loh Bapak, itu harta yang terbendam. Itu harta yang sesungguhnya. Carilah harta yang di surga. Amin. Amin Bapak Ibu, harta yang di surga. Ini yang kita harus kejar, cari. Ya Dika, jangan mengejar dolar, gak dapat apa-apa kamu. Ya, bukan salah. Lagi jam ibadah, waktu ibadah, naik hari kenaikan Tuhan Yesus. Kejar dulu sana, di sana proyek jualan pasti laku. Pulang gak dapat apa-apa, itu kesaksiannya dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Loh iya, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Banyak orang pusing dengan harta dunia ini, tidak mencari harta yang di surga. Makanya kecewa. Sibuk ngurus yang tidak perlu. Yang disuruh Tuhan gak dikerjakan. Yang gak disuruh dia kerjakan. Kan meong, salah lah saya. Ya kan? Aneh. Sibuk dengan ikut maunya sendiri. Tuhan tidak bisa ini dengan orang-orang seperti itu. Sudah, kalau kamu memang gak mau ya sudah, tidak dipaksa. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Amin. Kerelaan. Cuman Tuhan itu tidak inginkan kita satupun yang binasa. Itu kasih Tuhan. Amin. Syaratnya yaitu tadi, kita ikutin kehendaknya. Amin. Berjuang. Halo. Halo Bapak Ibu, diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Walaupun kalian berjuang dengan keadaan hujan ini. Amin. Tidak sia-sia. Tidak percuma-cuma Bapak Ibu, tidak percuma Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati saudara dengan Tuhan. Tuhan, aku mau ke gereja, aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa. Karena aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Bukan datang ke gereja menguji orang, melihat orang. Narai jemander teh. Gak dapat apa-apa. Yang dapat suara setan. Datang ke gereja aku mau dapat sesuatu Tuhan. Pasti Tuhan beri. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau saudara datang ke gereja dengan haus dan lapar, maka kau akan dipuaskan. Amin. Pasti. Tuhan akan berbicara dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.
Saya tidak pusing mau pendeta siapa. Saya datang, saya melakukan ini pelayanan. Saya bukan melihat manusia. Saya mau mendengar perintah Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan bilang selesai, saya selesai. Saya mau menyelesaikannya saja. Amin. Hari Rabu ini kami mau ke Sepang. Walaupun yang kami layani, tapi saya tidak lihat itu. Saya lihat perintah Tuhan dulu. Kalau memang Tuhan sudah bilang cukup, nanti dia yang tutup semuanya. Amin. Jangan kita dulu yang mengatur Tuhan. Kita ini siapa? Hamba yang tidak berguna, Bapak Ibu. Namanya hamba itu apa? Namanya hamba apa? Mau memerintah? Enggak kan? Nurut kan? Apa yang diperintah Tuhan ya. Amin. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Saya tuh nurut aja ke sana, nurut. Secara manusia ngapain? Yang dilayani satu orang. Kalau ada berapa orang, puji Tuhan bulan yang lalu ada berapa orang. Puji Tuhan mereka diberkati. Ya Ibu Yani. Kan enggak lihat yang satu orang itu, mungkin ada jiwa yang lain yang Tuhan yang merengek, yang menangis. Jangan lihat satu orang, lihat ada orang yang lihat yang lain itu yang mungkin ada yang menjembatanin. Mungkin ada yang menangis dan keadaannya yang gimana. Amin Bapak Ibu. Halo. Ya, yuk kita rendah hati. Yuk kita nurut saja dengan Tuhan. Apa sih sulitnya nurut dengan Tuhan? Enggak rugi Bapak Ibu, malahan kalau kita rendah hati, kita nurut, kita tidak akan pernah dirugikan oleh Tuhan. Amin. Ya apapun masalah kita, seberat apapun masalah yang dialami saya dulu Bapak Ibu, memberi contoh teladan. Sampai hari ini saya santai aja. Santai. Bisa enggak kita cuman AC jangan dulu ya enggak apa-apa. Panas-panas walaupun kita pakai jas keringat. Amin. Sekali-sekali lah keluar keringat supaya sehat. Amin. Amin Bapak Ibu ya. 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 Saya pikir aduh nanti hari Selasa gimana Tuhan, lampu ini takut kita hidupkan nih. Biar urusannya Tuhan. Amin. Pakai lampu lilin juga enggak apa-apa. Amin. Oh, iya dong, Tuhan aja dulu seperti itu. Masih tetap semangat? Halo? Halo? Kalau kita mau seperti itu, Tuhan bilang hebat. Itu hadiah kita di SKI umur 4 tahun. Hadiah kita tuh bukan enak-enak Bapak Ibu, ini hadiah yang luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Anak muda semangat tetap. Halo? Halo? Ya, Tuhan Yesus berkati.